Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama dan yang utama sekali, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan inayat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sehat, masih sempat dan masih bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka menjalankan ibadah kita, menghambakan diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya malam-malam terakhir ini tinggal pemain-pemain intinya saja. Nah, yang cadangan-cadangannya sudah, ada yang sudah mudik, ada yang sudah menyiapkan kelambi lebarannya dan lain sebagainya. Maka kita patut bersyukur kita orang-orang yang tersisa. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa istiqamah menegakkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sehingga mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih dan salat witir rahimani wa rahimakumullah. Kurang lebih kita sudah melewati Ramadan sebanyak ingat berarti 20 hari. Malam ini memasuki malam yang ke-21. Alhamdulillah. Sepanjang Ramadan kurang lebih 30 hari kita itu didrill. Kita dilatih sedemikian rupa. Dalam teori habit itu kan teori kebiasaan, setidaknya orang itu bisa merubah kebiasaan kurang lebih sebanyak 30 hari ke atas. Baru dia bisa merubah suatu kebiasaan. Dari kebiasaan satu ke kebiasaan satu. Dibiasakan terus menerus, maka nanti akan menjadi rutinitas dalam kehidupannya. Maka seharusnya Ramadan itu membawa dampak dalam kehidupan kita. Tidak hanya selesai 1 tahun sekali kemudian keluar, tidak ada rutinitas kebaikan yang bisa kita langgengkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Seharusnya Ramadan itu memberikan dampak yang lebih daripada itu. Lebih daripada sekedar musiman, lebih daripada sekedar agenda tahunan. Maka Ramadan semestinya memberikan kita kegiatan-kegiatan baru atau amaliah-amaliah baru yang kita akan menjadi andalan nanti setelah Ramadan menuju lagi tahun Ramadan yang akan datang. Maka setidaknya saya mencatat Ramadan itu memberikan kita dampak dalam kehidupan. Ada 3 dampak yang diberikan Ramadan kepada kita. Yang pertama dampak spiritual, yang kedua dampak sosial, yang ketiga dampak terhadap pribadi masing-masing. Nah, maka kita akan bahas satu persatu, tapi insya Allah tidak semua. Selesainya saja, kurang lebih 15 menit. Ramadan itu meninggalkan kepada kita dampak spiritual. Di antaranya Ramadan memberikan kita bagaimana cara meningkatkan iman itu senantiasa terjaga. Sebagaimana kita ketahui, para ulama itu menyebutkan innal imana yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Nah, makanya iman itu sifatnya fluktuatif. Dia tidak seperti itu terus meningkat terus, tidak. Tapi akan ada masanya dia kurang, bahkan futur. Di awal Ramadan semangat semua, sopnya sampai ke belakang. Di akhir Ramadan ada kemajuan, sopnya yang maju ke depan, bukan jamaahnya yang kemajuan, tapi sopnya yang maju ke depan. Itu bukti bahwa iman itu turun dan naik.
Ada pula orang yang awalnya semangat, tengah-tengahnya kendor, nanti di akhir Ramadan dia kejar lagi supaya dapat Lailatul Qadarnya. Nah, itu kan turun naik juga. Maka karena iman itu turun dan naik, kita butuh menaikkannya. Bagaimana supaya iman itu naik? Yazidu bitta'ah. Bagaimana iman itu bisa turun? Yanqusu bil ma'siyah. Dia naik karena taat dan berkurang karena maksiat. Ramadan 1 bulan penuh, itu bulan isinya ketaatan semua. Jangankan manusia, TV saja ikut taat di bulan Ramadan itu, apalagi manusia. Maka wajar kalau iman itu naik terus. Kenapa? Karena setan itu ruang geraknya sempit. Dia tidak punya ruang gerak yang leluasa untuk untuk menggoda manusia. Kenapa? Semuanya taat semua pada Ramadan itu, kecuali yang tidak taat. Maka iman itu naik. Nah, maka Ramadan mengajarkan kalau iman itu ingin naik, maka jaga ketaatan. Kalau iman itu ingin senantiasa standar terus, tidak turun, ya turun-turun sedikit lah, maka jaga keimanan. Di lain sisi Ramadan juga mengajarkan kepada kita, setiap malam kita mendengar dari tawa-tawa masjid, kalau tidak ke masjid, kalau kita ke masjid, setiap malam kita mendengar orang-orang tadarus Al-Quran, membacakan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, di antara ciri orang beriman itu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zadathum imanan, bertambah keimanannya. Maka Ramadan mengajarkan, kalau imanmu itu ingin naik terus, jangan kamu jauh-jauh daripada Al-Quran. Di lain sisi lagi Ramadan mengajarkan hampir 30 malam, setiap malam ada yang kultum, ada yang ceramah, ada yang tausiah. Artinya ada majelis ilmu yang kita ikuti. Nah, artinya kalau mau iman itu terus meningkat, terus naik, terjaga dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, maka jangan jauh-jauh dari majelis ilmu setelah bulan Ramadan. Kenapa? Karena iman itu, takwa itu perlu dijaga. Itu kenapa setiap khatib naik ke atas mimbar, setiap Jumatnya itu pesannya itu sama. Dari Jumat zaman Rasulullah sampai Jumat hari ini pesannya itu sama. Wasiat takwa. Bahkan tidak ada wasiat takwa, tidak sah Jumatannya. Supaya apa? Supaya orang setiap Jumat itu benar-benar faham bahwa dia harus menjaga takwanya dari minggu ini sampai Jumat berikutnya. Kemudian dari Jumat berikutnya sampai Jumat berikutnya. Begitu dia menjaga takwanya dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dapatlah dia apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidaklah wafat kecuali dalam memegang ketakwaan. Nah, yang kedua, dampak spiritual yang diberikan oleh Ramadan. Ramadan itu mengembalikan kita ke Idul Fitri. Kita kan tujuannya berpuasa itu adalah Idul Fitri. Tetapi Idul Fitri yang saya maksudkan di sini bukan Lebaran seperti yang kita pahami selama ini. Nah, kita kadang-kala Lebaran itu senang sekali, bukan karena Idul Fitrinya, tetapi karena euforianya. Padahal Idul Fitri itu secara bahasa mengembalikan kita ke fitrah. Apa maksudnya mengembalikan kita ke fitrah? Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, ketika beliau mengomentari makna Idul Fitri itu, beliau membawakan sebuah redaksi, yarji'u hadzal yaum qaumun kama walathum ummahatuhum. Idul Fitri itu pada hari itu orang-orang kembali sebagaimana waktu dia dilahirkan oleh ibunya. Maka tidak salah kalau orang Indonesia mengatakan masuk Idul Fitri kita kembali seperti bayi lagi, kembali seperti baru dilahirkan. Kalau kita pahami, kenapa disebutkan kembali seperti bayi yang baru lahir? Setidaknya ada 2 sebab. Pertama, bayi yang baru lahir itu tidak membawa tanggungan apapun. Dia tidak membawa dosa. Dia tidak membawa kesalahan. Bersih seperti kertas putih yang tidak ada tulisannya sama sekali. Bahkan
Kalau dalam Islam, bayi yang baru lahir itu tidak bawa utang. Cuman kalau di sebuah negara ada bayi baru lahir bawa utang. Tapi dalam Islam bersih, tidak membawa sama sekali. Maka orang yang keluar dari Ramadan, dia akan bersih kalau Ramadannya berhasil. Kenapa? Karena dia siangnya diampuni dengan puasa, malamnya diampuni dengan salat malam. Yang kedua, orang yang kembali seperti bayi. Kalau kita perhatikan, bayi itu hampir semua orang itu senang. Tidak ada orang tidak suka dengan bayi. Jenengan di sini kalau tak tanya, tak survei satu-satu, pasti rata-rata jawabnya senang dengan bayi. Itulah kenapa orang yang keluar dari Ramadan itu harusnya membawa sifat-sifat yang disenangi oleh banyak orang. Nanti dia keluar dari Ramadan, dia membawa sifat-sifat seperti bayi. Orang senang dengan dia. Bukan dalam artian imut-imut, gemas-gemas, enggak. Kayak kita enggak mungkin lagi imut-imut, gemas-gemas. Tetapi sikapnya, sifatnya membuat orang senang. Makanya dalam Al-Quran itu ketika mensifati orang bertakwa, salah satunya disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara sifatnya orang bertakwa itu dia senang memberi, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kazimina 'anil ghaiz. Dia mampu menahan amarah. Sempurna sekali sifatnya. Sudah suka memberi, tidak gampang emosi. Itu kan orang akan senang. Tapi coba orang itu kalau sudah pelit, muring-muring. Itu siapa yang akan senang? Tidak ada. Maka orang bertakwa itu senang memberi, tidak gampang emosi. Lebih daripada itu, liya'afinina 'anil nas, mudah memaafkan, senang memberi maaf. Senang memberi maaf itu susah memberi maaf itu. Butuh hati yang lapang, jiwa yang besar. Makanya kita itu seperti anak kecil, seperti bayi yang baru lahir yang tidak berdosa. Jenengan kalau lihat anak-anak kecil itu lari, habis itu tabrakan, berantem sebentar, 15 menit lagi dia sudah berdamai, tidak musuhan lagi, tetap main lagi sebagaimana biasanya. Seperti itulah orang beriman. Mungkin dalam majelis, dalam diskusi, dalam ruang-ruang rapat, dia tidak sependapat, tidak sepemikiran, biasa, namanya juga kehidupan, beda kepala, beda isi pikiran. Tetapi setelah itu ya rukun lagi, berdamai lagi, tidak saling gunjing, tidak saling membicarakan dan lain sebagainya. Itu dampak yang pertama. Ramadan memberikan kita dampak spiritual, dampak kehidupan agama yang senantiasa meningkat. Tidak boleh sampai turun, apalagi futur. Yang kedua, yang ketiga, insya Allah kita sambung di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kalau panjang umur, insya Allah kita semua dipanjangkan umur sampai lagi pada Ramadan berikutnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi manfaat, bisa diambil dan bisa diamalkan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.